Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa menyimak video yang Bapak sampaikan. Semoga kabar kalian selalu sehat dan hari ini kita akan belajar bersama tentang dimensi 3 khususnya tentang jarak ya. Baik. Jadi sekali lagi hari ini kita akan belajar dimensi 3 khususnya tentang jarak. Setelah menyaksikan tayangan ini, kalian dapat menentukan jarak antara unsur-unsur di dalam ruang dimensi 3. Yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang jarak titik ke titik, kemudian titik ke garis, dan titik ke bidang. Semoga kalian selalu semangat ya dalam menyimak materi kali ini. Yang pertama, jarak titik ke titik. Berikut peragaannya yang menunjukkan jarak titik A ke titik AB. Misalnya ada sebuah titik A, kemudian juga di sini ada sebuah titik B, kemudian garis ke titik itu dihubungkan oleh garis, maka jarak dua titik itu adalah yang seperti pada slide itu ya. Adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Itu yang dimaksud dengan jarak dua titik. Kemudian di sini disajikan contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Berikutnya, tentukan jarak titik A ke titik C ya. Kemudian titik A ke titik G. Kemudian jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. So, di sini kita berikan nama titiknya yaitu titik P. Oke. Berikutnya, perhatikan pembahasannya. Lihat segitiga ABC ya pada gambar siku-siku di B, maka AC itu sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadrat itu adalah A, maka A kuadrat ditambah BC itu panjangnya A. Jadi A kuadrat juga. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Gitu ya. Jadi panjang AC ini adalah A akar 2. Dari mana 2 ini? Nah, 2 ini didapat. Jadi ini kalau menggunakan sifat akar adalah akar A kuadrat ya. A kuadrat. Kemudian dikali akar 2. Jadi akar A kuadrat itu hasilnya adalah ini atau A. Kemudian akar 2. Jadi hasilnya adalah A akar 2. Oke, itu jadi jarak titik A ke C adalah 2 akar 2. Dan AC merupakan bidang diagonal bidang ya, diagonal bidang ABCD. Itu. Berikutnya, jadi diagonal sisi AC itu adalah
A akar 2 cm. Itu ya. Jadi jarak titik A ke titik C itu sama saja kita mencari panjang diagonal AC. Baik, berikutnya. Untuk jarak AG bagaimana menentukan jarak AG? Nah, menentukan jarak AG, perhatikan segitiga ACG yang siku-sikunya di C. Maka AG diperoleh, lihat siku-siku, maka AG itu adalah akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Panjang AC kita sudah dapat tadi adalah A akar 2, maka dikuadratkan ditambah panjang CG itu A, karena CG merupakan tinggi atau panjang dari sisi kubus ABCDEFGH. Jadi panjangnya adalah A. Maka A akar 2 dikuadratkan jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3A kuadrat atau A akar 3. Jadi diagonal AG adalah A akar 3. Cara memperoleh A akar 3 dari mana? Sama seperti tadi ya. Ada penjelasan sebelumnya. A ini diperoleh dari akar A kuadrat ini. Oke, itu ya jarak AG. Kemudian berikutnya, semoga kalian semangat ya. Oke, jangan tegang, matematika itu mudah. Nah, berikutnya adalah bagaimana menentukan jarak titik A ke titik B. Nih, seperti ilustrasi berikut. Perhatikan segitiga AEP. Oke, yang berwarna hijau itu ya. Siku-siku di E. Maka AP itu sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Jadi sama dengan panjang AE adalah A, jadi A kuadrat tambah, nah panjang EP itu kan tadi panjang EP ini itu adalah setengah dari panjang EG. Setengah dari panjang EG. Bisa dipahami? Nah, EG ini merupakan diagonal bidang. Jadi, EG ini sama dengan AC. Ya. Jadi, EG ini sama dengan AC. Panjangnya sama karena sama-sama diagonal bidang. Ya. Next. Jadi panjangnya A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Hasilnya adalah akar 3/2 A kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar dari 3/2 A kuadrat sama dengan setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P adalah setengah A akar 6. Itu. Berikutnya perhatikan. Bagaimana kalau kita mencari jarak titik ke garis nih? Yang pertama, peragaannya kalau tadi jarak titik ke titik, sekarang jarak titik ke garis ya. Misalnya ada sebuah titik A dan garis K ya. Nah, yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis AG adalah seperti yang terlihat pada ilustrasi, yaitu yang bergaris kuning. Nah, itu disebut dengan jarak titik dan garis. Namun di sini harus ada catatan bahwa jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A
dengan catatan harus tegak lurus. Nah ini, ada kata-kata ini. Harus tegak lurus. Ada syarat yang harus dipenuhi. Harus tegak lurus. Artinya garis ini harus tegak lurus dengan garis G. Itu ya. Berikutnya, contoh. Supaya kalian bisa memahami ya. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti terletak pada gambar yang rusuk 5 cm. Yang ditanyakan berapa jarak titik A ke rusuk HG. Ya, perhatikan pembahasannya. Jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. Nah, lihat ya. Dan di sini AH itu tegak lurus HG ya. Lihat pada gambar. Jadi AH itu tegak lurus dengan HG. Nih. Tegak lurus. Nah, itu. Ya. Jadi AH itu seperti kita dipelajari sebelumnya bahwa AH merupakan diagonal bidang ADHE sehingga panjang AH A akar 2 atau diagonal bidang juga bisa disebut dengan diagonal sisi ya, sama itu. Maka panjang AH adalah 5 akar 2 cm. Ya, bisa dipahami? Mana yang Bapak banggakan? Berikutnya, contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti pada gambar dengan panjang rusuk 6 cm. Ya. Yang ditanyakan jarak titik B ke diagonal AG. Seperti pada gambar, lihat jarak titik B ke diagonal, mohon maaf, ulang, jarak titik B ke diagonal AG. Yang ditanyakannya. Nah, seperti pada gambar. Jadi harus tegak lurus ya pada ilustrasinya seperti yang disampaikan pada sebelumnya. Kemudian jarak B ke AG ini akan kita cari ya, yang diwakili oleh titik P. Jarak B ke P itu jadi BP itu tegak lurus AG, diagonal sisi BG 6 akar 2 cm ya. Diagonal ruang AG sama dengan 6 akar 3 cm. Lihat segitiga ABG. Jadi segitiga yang ada di dalam kubus ini Bapak pindahkan keluar. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Yang dari segitiga ini dibawa keluar. Kayak gitu ya. Kemudian berapa panjang BP yang akan kita cari? Lihat segitiga ABG. Ini sin sudut A itu kan sin itu aturannya depan per miring. Jadi BG per AG ya sama dengan BP per AB. Ya, jadi 6 akar 2 per 6 akar 3 sama dengan BP per 6. BP sama dengan 6 akar 2 kali 6 dibagi dengan 6 akar 3. 6-nya dibagi, 6 bagi 6 1 atau boleh dicoret, kali akar 3 per akar 3. Kenapa kali akar 3 per akar 3? Ya, kenapa dikali dengan akar 3? Itu sebagai bentuk perasionalan ya, dikalikan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Maka diperoleh panjang BP adalah 2 akar 6. Jadi jarak B ke AG sama dengan 2 akar 6. Baik, berikutnya
Contoh yang ketiga Bapak masih munculkan. Diketahui TABCD 5 beraturan, panjang rusuk alas 12 cm, dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke TC. Nah, seperti pada ilustrasi gambar. Oke, baik. Pembahasannya, jarak titik A ke TC itu kita misalkan dengan jarak AP ya. AC diagonal persegi, otomatis panjangnya adalah 12 akar 2. Maka AP sama dengan AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Sama dengan 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Sama dengan 2 kali 144 kurangi 36. Jadi hasilnya adalah 2 kali boleh misalnya kita terlebih dahulu dipecah ya antara ini 2 kali 108 itu adalah 144 kurangi 36. Hasilnya 108. Nah, 108 ini hasilnya adalah 3 kali 36. Dan kita tahu akar 36 itu hasilnya adalah 6. Dan 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Maka kita sederhanakan bentuk akarnya adalah 6 akar 6. Oke, jadi jarak A ke garis TC adalah 6 akar 6 cm. Kemudian contoh berikutnya, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan FG, jarak titik A dan garis DP adalah. Oke, lihat pembahasannya. Ya, jadi yang kita lihat bidang ADFG. Di bidang ini, kalau misalnya Bapak tandai AD, kemudian nih, ini merupakan bidang diagonal dari kubus, salah satu bidang diagonal dari kubus ABCD EFGH. Kemudian panjang GD itu 6 akar 2, kemudian panjang GP itu 3 cm, dan panjang AD 6 cm. Oke, maka yang kita lihat segitiga ya, kalau kita lihat DP sama dengan akar DG kuadrat ditambah GP kuadrat ya. Jadi sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 72 ditambah 9. 72 tambah 9 sama dengan 81. Jadi akar 81 sama dengan 9. Oke. Jadi lihat 9 ya tadi. Kalau penulisan luas segitiga ADP itu sama dengan boleh dicari dengan dua cara. Yang pertama setengah kali DP kali AKI atau sama dengan setengah kali DA kali PR ya. Jadi setengahnya disederhanakan maka tinggal 9 kali AKI sama dengan 6 kali 6 akar 2. Maka 9-nya dengan 6 boleh disederhanakan. Jadi AKI sama dengan 4 akar 2. Kenapa? Karena 6 kali 3, 6. Di sini hasilnya adalah
6 kali 6, 36. 36 dibagi 9 itu 4. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP itu diwakili oleh panjang aki. Maka sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, di sini ada hal khusus ya. Garis tegak lurus terhadap bidang. Sebuah bidang, jika garis tersebut tegak lurus 2 buah, garis berpotongan terdapat pada bidang. Itu disebut ini ya. Nah, berikutnya jarak titik ke bidang. Perhatikan, peragaannya menunjukkan jarak titik A ke bidang V adalah sebagai berikut. Panjang ruas garis yang berhubungan dan tegak lurus titik A ke bidang V seperti pada ilustrasi ini ya. Jarak titik A ke jarak titik ke bidang. Oke, perhatikan contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHF adalah ini ya. Pembahasannya, titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP karena AP tegak lurus BD. AP sama dengan setengah AC dan AC juga tegak lurus dengan BD. Maka setengah kali 10 akar 2 hasilnya 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Oke, baik, berikutnya contoh yang kedua. Diketahui sebuah limas segi 4 beraturan TABCD seperti gambar berikut. Panjang AB sama dengan 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah. Oke, perhatikan pembahasannya. Jarak titik T ke perpotongan AC dan BD, nah, seperti terlihat pada gambar, adalah diwakili oleh garis TP atau tinggi limas TABCD. AC diagonal persegi, maka besarnya atau panjangnya 8 akar 2. AP setengah dari AC, jadi 4 akar 2. Kemudian AP itu 4 akar 2, maka TP sama dengan HT kuadrat dikurangi dengan HP kuadrat. Jadi sama dengan 12 akar 2 kurangi dengan 4 akar 2 kuadrat. Ulangi, akar 12 kuadrat kurangi 4 akar 2 kuadrat. Jadi 12 kuadrat atau 12 pangkat 2 hasilnya 144 dikurangi dengan 4 akar 2 kuadrat hasilnya 32. Jadi sama dengan akar 112. Nah, kita sederhanakan. Akar 112 itu hasil penyederhanaannya adalah 4 akar 7. Dari mana? Karena 112 itu adalah akar 16 kali akar 7. Ya. Jadi jarak T ke ABCD sama dengan 4 akar 7 cm. Baik, berikutnya adalah contoh ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Ditanyakan jarak titik C ke bidang BDG adalah. Nah, seperti terlihat pada gambar, itu yang disebut dengan bidang BDG yang diarsir ya. Pembahasannya, jarak titik C ke bidang BDG itu kita wakili dengan CP, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus GT. Oke, ya, tegak lurus GT.
Tuh. Kemudian, perhatikan tuh CP ya, seperti lihat pada gambar itu sepertiga dari CE, sepertiga dari panjang diagonal ruang CE. Jadi sepertiga kali 9 akar 3 hasilnya 3 akar 3. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 3 akar 3 cm. Oke, demikian anak-anak yang Bapak banggakan untuk pembelajaran dimensi 3 mengenai jarak untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti dalam memahami materi ini, kalian boleh mengulang-ulang video ini sampai paham betul ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat pembahasannya kemudian masih bingung, silahkan lihat soalnya dan begitu juga sebaliknya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.